Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Disegarkan olehmu. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon padamu agar dalam hidup kami memancarkan kasih-Mu. Tuhan, dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bagi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing dalam ibadah pada minggu pagi ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian nats pembimbing kita. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu belak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati dan takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, Kami memuji kebesaran-Mu, Kami mengagungkan perbuatan tangan-Mu. Begitu besar dan agung kuasa-Mu. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami memuji mengagungkan kebesaran-Mu, karya-Mu yang luar biasa, melalui pengorbanan Yesus Tuhan di kayu salib, bagi kami dan bagi dosa dunia ini. Bapa, kami bersyukur memuji keagungan-Mu atas pemeliharaan kasih-Mu hari demi hari, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan pertolongan anugerah Tuhan. Saat ini kami menyadari Bapa di surga, kami terbuka di hadapan-Mu akan segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami mengaku di hadapan-Mu, kami lebih sering memilih tidak taat kepada Tuhan. Kami lebih sering mengandalkan diri kami, kekuatan kami, apa-apa yang ada pada kami, dibanding kami mengandalkan Tuhan. Kami sudah mengecewakan Tuhan,
Kami menyakiti hati Tuhan, bahkan kami juga menyakiti hati sesama kami. Ya Bapa, kami mengaku kami tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ketika ada kesempatan kami untuk mengasihi, tetapi kami justru lebih memilih untuk menghakimi. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Ampuni karena setiap kata, perbuatan, bahkan pikiran dan perasaan kami sering menduka citakan Tuhan, menduka citakan sesama kami. Kami sering menyakiti hati orang-orang yang ada di dekat kami. Orang tua kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, bahkan sahabat-sahabat kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya ya Bapa, darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di Kalvari adalah jaminan penebusan dosa bagi kami. Dan kami tahu saat ini ketika kami mengakui dosa-dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk kami hidup taat dan berserah kepada Tuhan, dan ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu mengerti apa isi hati kami, saat ini kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Inilah makanan rohani yang kami butuhkan, yang dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Ya Bapa, dalam masa-masa ini, masa pandemi ini, yang kami tidak tahu sampai kapan akan berakhir dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidup kami sungguh membutuhkan kekuatan dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang berkuasa. Firman-Mu itu ya dan amin. Ya Bapa, tolonglah kami yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan ini supaya dapat mengerti firman-Mu dan dapat pula kami praktekkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 1 Korintus 12. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Perikop yang sudah kita baca tadi berbicara tentang karunia-karunia roh. Kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa sebabnya dia menyinggung tentang karunia-karunia roh? Ada latar belakangnya. Pada saat itu, ada orang-orang di dalam gereja di Korintus yang menyombongkan karunia yang mereka miliki. Terjadilah persaingan di antara jemaat. Jadi karunia yang sebenarnya pemberian dari Tuhan untuk melayani dan memuliakan Tuhan justru dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Akibatnya sempat terjadi perpecahan di dalam gereja. Tentu saja suasana ini sudah tidak sehat dan tidak membangun.
Mereka tidak mengerti untuk apa dan bagaimana memakai karunia-karunia dari Tuhan tersebut. Jadi tepat sekali Rasul Paulus menjelaskan tentang karunia-karunia roh di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Mari kita melihat lebih dulu pada ayat 8 sampai 10. Di situ disebutkan ada 9 karunia dari Roh Kudus. Sebenarnya karunia roh itu sendiri ada banyak. Selain di kitab Korintus, ada juga di Roma 12 ayat 6 sampai 8, Efesus 4 ayat 11 dan 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 menguraikan tentang karunia-karunia dari Tuhan. Saat ini kita hanya fokus pada 9 karunia roh menurut 1 Korintus 12 ini. Karunia yang pertama adalah di ayat 8, karunia berkata-kata dengan hikmat. Hikmat di sini adalah hikmat yang khusus. Setiap anak-anak Tuhan diberi hikmat oleh Tuhan, tetapi karunia hikmat di sini lebih menunjuk pada hikmat secara khusus. Orang ini dapat berbicara atau berkomunikasi pada orang lain dengan tepat. Kita bisa melihat contohnya pada diri Raja Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan, sehingga ia dapat menjalankan tugasnya sebagai raja dengan baik. Bahkan ia bisa memberikan solusi-solusi yang penting bagi rakyatnya. Misalnya pada kasus perebutan bayi oleh 2 orang wanita. Siapa ibu asli dari bayi itu? Akhirnya, Raja Salomo bisa memecahkan kasus itu dengan tepat. Hal itu karena ada hikmat dari Tuhan. Karunia hikmat ini bisa diberikan pada siapa saja. Misalnya pada seorang hamba Tuhan, pada waktu membimbing jemaatnya yang sedang mempunyai masalah, atau pada waktu gereja sedang menghadapi kesulitan, ada jemaat Tuhan yang Tuhan berikan karunia hikmat ini, sehingga bisa mendapatkan solusi yang tepat. Jika melihat contoh dari Raja Salomo, kita boleh saja meminta diberi karunia tertentu, tetapi pada akhirnya tetap Tuhan yang menentukan apakah Dia akan memberikannya pada kita atau tidak. Karunia yang kedua yaitu berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan di sini maksudnya ialah pengetahuan yang diberikan secara supranatural oleh Tuhan. Misalnya ketika Petrus menegur Ananias. Kita ingat kisah Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul pasal 5. Keduanya diam-diam menahan sebagian hasil penjualan tanah mereka dan hal itu kemudian diketahui oleh Petrus. Petrus berkata di Kisah 5 ayat 2, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dari mana Petrus bisa tahu perbuatan Ananias? Tampaknya Roh Kudus memberikan karunia-Nya sehingga Petrus bisa tahu rahasia itu. Karunia yang ketiga yaitu karunia iman di ayat 9. Iman di sini berbeda dengan iman yang menyelamatkan. Di sini maksudnya karunia iman secara khusus yang diberikan pada orang percaya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, ada 2 orang hamba Tuhan, mereka suami istri, mereka punya beban melayani ke China untuk penginjilan. Tetapi tidak ada uang cukup untuk transportasi dan akomodasi, karena gereja yang bekerja sama dengan mereka tidak punya dana cukup. Lalu mereka berdoa, dan kemudian Tuhan memberikan iman bahwa kebutuhan mereka akan segera dipenuhi. Tak lama kemudian, tahu-tahu ada orang yang memberikan sejumlah uang yang memang mereka butuhkan. Karunia yang keempat, karunia menyembuhkan. Di ayat 9, maksudnya karunia untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karunia yang kelima, yaitu kuasa untuk mengadakan mujizat, ada di ayat 10. Karunia menyembuhkan juga dianggap sebagai mujizat, tetapi di sini dibedakan antara karunia menyembuhkan dengan karunia mengadakan mujizat-mujizat. Di sini dipakai istilah kuasa untuk mengadakan mukjizat.
kita bisa bandingkan dengan Markus 16 ayat 17 sampai 18. Di situ ada contoh-contoh mujizat-mujizatnya seperti apa. Misalnya, mengusir setan atas nama Tuhan Yesus, memegang ular, sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan celaka. Termasuk meletakkan tangan pada orang sakit dan ia akan sembuh. Kita lanjut pada karunia ke-6, yaitu bernubuat. Nubuat di sini adalah pesan dari Allah. Jadi bernubuat maksudnya memberitakan pesan dari Allah atau berita ilahi atau memberitakan firman Tuhan dan termasuk meramalkan kejadian-kejadian di masa mendatang. Meskipun bernubuat tidak selalu berkaitan dengan masa yang akan datang. Bernubuat dalam arti meramal masa depan, bukan seperti ramalan pakai kartu tarot atau pakai burung yang cuma bikin-bikinan manusia dan tidak jarang di balik itu ada kuasa kegelapan. Ramalan mereka tentu saja belum tentu benar dan kebanyakan meleset. Contoh karunia bernubuat ada di Kisah 11 ayat 27 sampai 30 dan pasal 21 ayat 10 sampai 11 tentang seorang bernama Agabus yang bernubuat bahwa ada bahaya kelaparan yang akan terjadi di seluruh dunia. Ia juga pernah bernubuat tentang Rasul Paulus yang akan ditangkap. Kedua nubuatannya terbukti terjadi. Kelaparan besar terjadi pada zaman Kaisar Claudius dan Rasul Paulus memang ditangkap dan dipenjara. Jadi, nubuat dari Tuhan pasti akan terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karunia yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh, yaitu karunia untuk membedakan apakah suatu ajaran berasal dari Tuhan atau dari kuasa kegelapan atau iblis. Jemaat Korintus sangat membutuhkan karunia ini, terutama karena mereka tinggal di tengah masyarakat yang kafir atau yang tidak percaya Tuhan. Lalu karunia yang ke-8 berkata-kata dengan bahasa roh. Menurut Yohanes Calvin, seorang teolog reform, karunia bahasa roh adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya untuk berbahasa asing tanpa terlebih dahulu mempelajarinya. Bahasa roh tersebut sebenarnya adalah bahasa-bahasa yang ada di dunia ini seperti yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Tetapi orang itu dapat berbicara dengan bahasa asing tersebut padahal ia tidak pernah mempelajarinya. Apa arti dari bahasa roh itu sudah pasti sesuai dengan firman Tuhan dan bertujuan membangun rohani jemaat. Karunia yang ke-9 yaitu menafsirkan bahasa roh. Jadi karunia ini terpisah dengan karunia berbahasa roh. Bisa saja karunia ini diberikan pada satu orang yang sama pada saat itu juga. Jadi orang itu bisa berbahasa roh dan sekaligus juga menafsirkan bahasa roh. Atau bisa juga diberikan pada orang yang berbeda. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, tampaknya 9 karunia ini tidak diberikan secara permanen atau belum tentu terus-menerus ada pada kita. Tetapi yang jelas diberikan secara khusus pada waktu dibutuhkan. Nah, di dalam jemaat Korintus ada orang-orang yang menyombongkan karunia mereka lebih hebat, lebih baik, atau lebih berguna daripada yang lain. Sudah tentu sikap-sikap seperti ini akhirnya memicu terjadinya konflik. Orang yang tadinya tulus bisa saja ikut terpancing kesal. Atau bisa juga sebagian jemaat menjadi minder karena merasa karunianya kurang oke atau kurang hebat. Jadi memang tepat sekali jika Rasul Paulus menjelaskan tentang apa itu karunia-karunia roh dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Pada masa sekarang pun masih ada orang Kristen yang menganggap satu karunia lebih hebat daripada yang lain. Misalnya, menganggap karunia bahasa roh lebih penting dan harus dikejar sampai dapat, sedangkan karunia yang lain kalah penting. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Apa saja ya yang perlu kita pahami tentang karunia roh? Kita bisa baca di ayat 11. Karunia rohani adalah pemberian dari Roh Kudus. Diberikan sesuai dengan kehendak Allah, jadi bukan karena keinginan manusia. Diberikan secara khusus untuk orang-orang percaya. Dengan demikian, pemakaian karunia roh harus takluk di bawah otoritas Allah. Tidak boleh dipakai semau-maunya kita. Kalau lagi senang, kita pakai. Kalau lagi segan atau malas, tidak mau kita pakai. Kalau rasanya menguntungkan, kita pakai. Kalau cuma bikin capek, tidak kita pakai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, pemberian karunia roh pada orang-orang percaya juga berarti menunjukkan adanya relasi antara kita dengan Allah. Hal ini menjadi pondasi yang sangat penting dan sangat mendasar. Oleh karena itu, setiap kali kita memakai karunia-karunia roh selalu berdasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Kita bersyukur diberi karunia rohani. Kita berdoa dulu sebelum memakainya. Kita mau menghormati Allah. Jadi, tidak ada tempat sama sekali untuk fokus pada diri sendiri atau menyombongkan diri karena merasa mempunyai karunia yang hebat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa tujuan Tuhan memberikan karunia roh adalah untuk kepentingan bersama. Kita bisa baca itu di ayat 7. Karunia selalu berkaitan dengan pelayanan, jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dengan memahami hal ini, maka kita seharusnya selalu bertanya lebih dulu pada Tuhan sebelum melayani. Apakah pelayanan ini perlu saya lakukan, Tuhan? Kapan? Di mana? Di bagian sekolah minggu? Di remaja? Atau di mana ya Tuhan? Berapa lama? Apakah Tuhan memanggil saya menjadi majelis yang periodenya 3 tahun atau menjadi panitia yang masa kerjanya 3-4 bulan? Jadi bukan karena kita senang. Misalnya, saya menjadi guru sekolah minggu karena saya senang anak-anak dan saya punya dorongan keibuan atau kebapaan yang kuat sehingga saya mau melayani anak-anak. Tentu saja menyukai anak-anak adalah hal yang baik, tetapi motivasi kita melayani bukan sekedar karena saya suka ini, saya suka itu. Meskipun kita suka anak-anak, tetapi mungkin sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk melayani di bagian lansia, misalnya yang kita kurang suka. Tetapi Tuhan memberi karunia untuk melayani di sana. Jadi kita harus mengikuti pimpinan Tuhan, karena sekali lagi karunia itu diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk membangun diri sendiri. Jadi memang karunia itu untuk melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami hal ini, yaitu bahwa karunia Roh Kudus itu bukan untuk membangun diri sendiri. Misalnya, karunia bernubuat. Salah satu bentuknya adalah memberitakan firman dalam bentuk berkhotbah. Jadi misalnya ada orang yang punya karunia bernubuat dan dia memang pandai berkhotbah. Jadi kemudian orang itu sering atau rajin ya ikut seminar-seminar dan training-training tentang bagaimana berkhotbah yang baik. Lalu dia mulai sering diundang-undang khotbah di mana-mana. Dia terima saja. Dia justru promosikan dirinya supaya banyak orang yang kenal. Dia menikmati pujian di mana-mana, dia senang masuk televisi, atau kemudian khotbahnya diupload di YouTube dan menjadi terkenal. Jadi dia lakukan itu untuk membangun dirinya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi bedakan dengan orang yang menjadi terkenal karena dampak dari dia melayani Tuhan, yaitu tidak apa-apa. Jadi bukan dia yang ingin menjadi terkenal atau populer, tetapi karena ia sering melayani, maka ia jadi terkenal.
Berbeda dengan orang yang memang mencari cara supaya dia terkenal, karena dia ingin terkenal dan dipuji orang. Ini tentu saja salah kaprah. Tuhan bisa ambil kembali karunia yang dipakai dengan sembarangan. Begitu pula jika kita punya karunia roh, tetapi kita tidak memakainya atau kita malas memakainya, maka Tuhan juga bisa ambil kembali karunia tersebut. Karena karunia itu milik Dia, bukan milik kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, apalagi yang perlu kita pahami tentang karunia roh? Di ayat 4 dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan di ayat 6 ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi dengan kata lain, tidak ada karunia yang lebih hebat daripada yang lain atau tidak ada karunia yang kurang hebat dibandingkan yang lain. Karena semua itu adalah dari Tuhan. Semua karunia dipakai untuk melayani Tuhan. Tuhan berkenan pada setiap apapun karunia yang kita pakai untuk melayaninya. Dengan kata lain, karunia bukan dipakai juga untuk bersaing atau bisa memicu orang menjadi iri hati atau sebaliknya merasa minder karena merasa karunianya kurang hebat dibandingkan dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, sehubungan dengan hal ini, maka karunia tersebut seharusnya membawa pertumbuhan rohani bagi kita, bukan justru membuat kita menjadi sombong. Jika ada orang yang merasa sudah bertahun-tahun melayani, tetapi tidak ada pertumbuhan rohani, maka perlu dipertanyakan, selama ini dia melayani Tuhan atau melayani dirinya sendiri. Apalagi jika ternyata ia justru menjadikan karunia-Nya untuk mendapat pengakuan atau pujian dari sesama. Atau yang lebih parah, jika memakai karunia untuk mendapatkan uang. Jika ia melayani karena dibayar. Kalau nggak dibayar dia nggak mau melayani atau nggak serius melayaninya. Atau dia melayani untuk mendapat viatikum dari gereja. Jadi kalau orang melayani Tuhan dengan benar, pasti dia punya relasi yang semakin lama semakin akrab dengan Tuhan. Dengan demikian pasti ada pertumbuhan rohani. Dia makin cinta Tuhan tidak? Dia makin suka tidak dengan hal-hal rohani? Dia makin suka tidak membaca dan mendalami Alkitab? Jangan-jangan setiap kali mendengar khotbah di gereja, dia ngantuk dan sering tidur. Bukan karena malamnya tidak bisa tidur atau badannya lagi kurang sehat, tetapi karena dia bosan dan kurang tertarik mendengar khotbah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertumbuhan rohani terutama dapat kelihatan juga dari buah roh di dalam kehidupan kita. Semakin muncul tidak buah roh tersebut dalam hidup kita? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seharusnya semakin orang rajin memakai karunia untuk melayani, orang itu semakin rendah hati dan semakin punya penguasaan diri misalnya. Yang tadinya jika tersinggung langsung ngomel-ngomel dan maki-maki orang, sekarang sudah lebih mampu menahan diri. Itu artinya ada perubahan dan ada pertumbuhan dalam diri orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita bersama untuk merenungkan poin terakhir ini, yaitu apakah karunia roh masih relevan dengan pelayanan dan kehidupan di zaman ini? Saya percaya karunia roh selalu relevan untuk pelayanan di dunia ini. Untuk zaman apapun, karunia roh dari Tuhan selalu relevan dan dibutuhkan di dalam pelayanan atau di dalam membangun tubuh Kristus. Tetapi di dalam prakteknya kita juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi zaman di mana kita hidup. Atau dengan kata lain, kita memakai karunia sesuai dengan konteks di mana kita hidup. Seperti saat ini ada pandemik COVID-19. Diprediksi pandemik ini akan panjang karena sampai saat ini belum ada vaksin untuk memberantas virus tersebut. Jadi sampai kapan pandemik berakhir?
Tidak ada yang tahu. Para ahli kesehatan memprediksi sampai tahun depan kita harus mempersiapkan diri masih hidup di tengah pandemik ini. Paling cepat, vaksin baru siap dipakai pada tahun 2021. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana kita memakai karunia rohani pada masa pandemik dan saat new normal? Saat ini ada istilah yang sedang populer, yaitu new normal atau tatanan kehidupan baru. Apa sih itu new normal? Menurut Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Dengan kata lain, new normal adalah pola hidup baru di mana kita menyesuaikan perilaku kita di tengah masa pandemik ini. Setiap hari kita harus menjalankan protokol kesehatan dalam hidup kita. Protokol kesehatan tersebut seperti yang sudah kita lakukan sekarang harus kita teruskan, yaitu selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Memakai masker saat keluar rumah, jangan lupa. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jangan lupa juga menjaga asupan gizi seimbang dan berolahraga. Pemerintah juga sedang menyiapkan protokol new normal yang meliputi tata cara berkumpul di luar rumah, beribadah bersama-sama, bahkan termasuk makan di restoran. Pemakaian karunia-karunia rohani memang perlu disesuaikan dengan keadaan hidup kita pada masa pandemik ini. Saya berikan contoh, misalnya orang yang punya karunia menyembuhkan, datang nih ke rumah sakit, mau mendoakan orang yang sakit. Kalau biasanya dia pegang tangan orang yang sakit itu lalu dia doakan, maka sekarang tidak bisa lagi dengan cara begitu. Sekarang ia harus memakai masker. Kalau perlu ditambah pelindung muka atau pakai baju khusus. Dan tidak perlu bersalaman. Dia juga harus berdiri minimal 1 meter dari yang sakit dan dari orang-orang lainnya. Tidak bisa kita lalu ngotot begini, oh saya sih nggak perlu pakai masker. Saya ini kan punya karunia rohani. Saya bermaksud baik loh, mau mendoakan si sakit supaya sembuh. Pasti Tuhan melindungi saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan sikap orang beriman, tetapi ngaco. Malah dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Atau bisa juga itu merupakan tanda adanya kesombongan rohani yang mungkin orang itu sendiri tidak sadari. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengajarkan memang ada rupa-rupa karunia, tetapi sumbernya adalah satu, yaitu Allah sendiri. Karunia itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Karunia itu diberikan kepada kita berdasarkan kehendak Allah dan bukan kemauan kita. Marilah kita memakai karunia-karunia rohani yang kita terima itu dengan kesadaran penuh bahwa semua itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus dan akhirnya memuliakan Bapa di sorga. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dalam kasih Tuhan, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, penguasa surga dan alam semesta, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala puji syukur kepadamu ya Allah, yang telah dan sedang memimpin, menolong, menyertai, dan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami juga bersyukur bersama keluarga Nugroho Prasetyanto atas kelahiran anak mereka yang pertama. Bahkan kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini, walaupun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Ya Allah yang Maha Kuasa, perkenankan dalam ibadah ini kami umat-Mu memohon, tiliklah ya Allah dunia ini, bahkan negara kami Indonesia, yang masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19, yang sudah memakan korban begitu banyak, baik yang meninggal maupun yang sedang dirawat karena terpapar virus tersebut. Ada begitu banyak tenaga medis, relawan tenaga kesehatan yang berusaha menolong pasien yang sedang dirawat. Ada begitu banyak TNI, Polri yang bertugas dalam menghambat penularan COVID-19. Kepadamu kami berharap dan memohon ya Allah, lindungi, kuatkan, dan berkati semua mereka yang sedang bertugas. Karuniakan kesembuhan bagi para pasien yang sedang dirawat ya Tuhan. Pimpin, lindungi, dan berkati para pemimpin dunia ini yang terus berusaha menangani agar dunia, khususnya negara kami Indonesia, terbebas dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon karuniakan kesadaran, pengertian, agar terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah dalam rangka memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Secara khusus kami berdoa ya Allah, rencana pemerintah menerapkan new normal, tatanan hidup baru. Akan terjadi pelonggaran-pelonggaran di berbagai bidang, di tengah-tengah masih terjadinya pandemi COVID-19 ini. Karuniakan hikmat bijaksana ya Allah kepada pemerintah kami, kepada masyarakat Indonesia, kepada para pemimpin gereja, untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik, dengan cermat, dengan bijaksana. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya bagi jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang kena dampak dari terpaparnya COVID-19, kiranya Tuhan melindungi dan mencurahkan berkat-Mu yang cukup untuk hidup keseharian kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lansia, datanglah melawat dan memberkati mereka ya Allah. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Doni dan keluarga Eko Purwanto
dalam menanti kelahiran anak mereka masing-masing. Tuhan memberkati di masa penantian ini. Kami juga memohon ya Allah, berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang masih belajar dari rumah masing-masing. Lebih-lebih para orang tua dalam mempersiapkan diri bersama dengan anak mereka masing-masing untuk masuk dalam penerapan new normal nanti. Dalam situasi yang sulit ini, kami memohon hikmat-Mu ya Allah, dalam kami melaksanakan pemilihan majelis periode 2021 sampai 2024. Karuniakan kemampuan kepada jemaat ya Allah, untuk dapat melakukan pemilihan secara online mulai Minggu 31 Mei 2020 sampai Sabtu 13 Juni 2020 dengan baik dan lancar. Ya Allah, kami juga memohon berkat-Mu untuk para misionaris, khususnya mereka yang masih ada di ladang pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing. Syukur Pak Rocky dan Ibu Novi juga Ibu Yani masih ada di Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi, memelihara, bahkan mencurahkan berkat-Mu dalam rencana mereka untuk berangkat kembali ke ladang pelayanan mereka masing-masing. Demikian ya Allah, dengarlah permohonan doa kami ini yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Untuk itu, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berkat Tuhan pada kawan-kawanmu, memberitakan kelepasan yang diberi Tuhan dan kesenangan Bapa. Penuhkanlah sekarang dalam hatimu, penuhkan pialamu dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja di hatimu agar bersinar selalu. Sediakan hatimu untuk pekerjaan Tuhan menjadi
di hatimu agar bersinar selalu. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Penegasan warta pada hari ini adalah sebagai berikut. Ibadah Pentakosta hari ini Minggu 31 Mei 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Esther Gunawan, MTH. Liturgi telah disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah keluarga atau family altar minggu depan, Minggu 7 Juni 2020 pukul 7.30 tetap dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan bahan mengajar yang disampaikan guru sekolah minggu melalui WA orang tua murid. Ibadah keluarga atau family altar diperpanjang sampai dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dicabut oleh pemerintah. Kegiatan rutin, ibadah kategorial yaitu remaja, pemuda, pria, wanita, dan usinda. Demikian juga pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Dalam hal ini pelawatan dilakukan melalui telepon atau WA saja, kecuali kedukaan. Katekisasi, belajar sendiri, dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani garing Anastasia R. Kiki GKJ Kebayoran Lama, atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Jemaat terkasih, biasanya pada hari raya Pentakosta jemaat membawa persembahan syukur. Jadi, apabila ada jemaat yang hendak memberikan persembahan syukur, maka pada kolom berita mohon mencantumkan keterangan persembahan syukur Pentakosta. Pemilihan Penatua 2021 sampai 2024 sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Penatua Jemaat periode 2018 sampai 2021, maka dari itu anggota jemaat sudah dapat mendoakan dan mengajukan calon-calon penatua untuk periode 2021 sampai 2024. Formulir pencalonan penatua serta tahapan-tahapan pengisian formulir telah kami sampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL. Berita kelahiran, Tuhan telah mengaruniakan putri pertama dengan nama Ivana Anindita Nugroho kepada keluarga Bapak
Nugroho Prasetyanto dan Ibu Devita pada hari Selasa 26 Mei 2020 di Rumah Sakit Kartini. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada ibu dan anak yang baru lahir. Demikian warta hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Esther Gunawan MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Penatua yang telah ambil bagian, tim musik ibadah online, PPJ oleh Saudari Risa dan Saudara Lalendra, kesaksian pujian yang telah dibawakan oleh keluarga Bapak Kristianto Budiman, demikian juga tim ibadah online, Bapak Harun Kristiawan, Saudara Jonathan, Saudara Nathanael, dan Saudari Ardin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 25 Mei sampai 31 Mei 2020, yaitu Ibu Ida M. Manapa, Ibu Rena Rosari Panjaitan, Bapak Andreas Wirawan, Ibu Yosepin Priona, Ibu Ineke Dwi Korawati, dan Ibu Suharti. Pesan ulang tahun, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terambil dari Roma 12 ayat 11. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Kertas yang bergema di dalam dunia, penuh kesusahan, beban berat menyekat.
Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.